Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu walaupun nggak bisa bertatap muka langsung, masih melalui online. Oke, kita akan masuk pada materi Kifayatul Awam. Kitabnya dibuka, dimaknai, nanti akan saya jelaskan. Oke, tidak dipersiapkan kitabnya. Saya sapa dulu, semoga yang di rumah baik-baik saja. Untuk para anak-anak, terutama untuk santriwati Qudsiyah Putri, Madrasah Aliyah Qudsiyah Putri. Oke, kita akan langsung masuk pada materi Kifayatul Awam. Halaman kalau di kitab Anda silahkan dibuka halaman 25. Ya, kita akan loncat ke bawah ya pada halaman 25. Nah, yang ada kurungnya, 25. Pada apa itu kalimat waladhkuru laka al-aqwaida al-khamsina mujmalatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimaknani, diperhatikan, disimak. Yang nggak punya kitabnya bisa beli, atau kalau nggak mau ya sudah dengerin saja video saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Qala wa lanadhkur laka al-aqwaida. Wa lanadhkur lan yakti bakal nutur sapa kita laka maring sira al-aqwaida ing pira-pira akidah al-khamsina kang 50 ku 50 ya. Mujmalatan hale gemblengan atau global. Qabla dzikriha sadurunge nuturaken al-aqaid al-khamsin mufassalatan hale terperinci. Fa'alam ngerti sapa sira annahu satene kelakuan yajibu wajib wajib lahu kedui Allah Subhanahu wa ta'ala apa isruna 20 sifatan apane sifate wa yastakhilu lan mustahil alaihi ngatasi Allah apa isruna 20 sifat wa yajuzu lan wenang fi haqqihi ta'ala ing dalam haqqi Allah ta'ala apa amrun perkara wahidun kang siji. Fahadhi mongko uta iki akidah ikhda iku siji wa arba'una lan 40. Wajib lan wajib birrusuli kedue pira-pira utusan arba'atun apa papat sifat. Wa yastahilu lan mustahil alaihi mengatasi rusul arba'atun apa papat sifat papat. Wa yajuzu lan wenang fi hakim ing dalam hake rusul alaihimus sholatu wassalam alaihim iku muga tetep ing atase para rasul as-sholatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan apa amrun perkara wahidun kang siji. Fahadil khamsuna fahadi mongko ikilah jumlahe aqaid al khamsuna iku 50. Wa sayatiran bakal teko apa tahrirul kalami beber to jelasaken omongan ingda dzikriha nalikane nuturaken aqaid mufassalatan hal terperinci insyaallah taala insyaallah namun dipun kersakaken dening Gusti Allah. Oke, untuk pemanasan kita cukup maknanya sedikit dulu sebelum kita masuk lebih jauh tentang pemahaman sifat wajib bagi Allah. Walaupun kita udah mulai SD, mulai MI sampai MTS itu sudah pernah diajarkan ilmu tauhid, karena memang tauhid itu ya intinya pada pembahasan sifat ya, pada pembahasan sifat. Nah, kali ini kita akan kita akan mengenal akidah 50 yang Anda semua pasti sudah hafal dan sudah mengetahuinya. Bahwasanya akidah 50 terdiri dari yang pertama yaitu sifat Allah, ada 20 wajib, 20 mukhal dan 1 jaiz. Kemudian ditambahkan dengan sifat para rasul. Nah, rasul itu jamak, mufradnya rasulun. Nah, ada 4 sifat wajib bagi rasul, kemudian mukhal 4 dan terakhir jaiz 4. Nah,
Jadi pembagian sifat 50 ini akan saya ingatkan kembali bahwasanya 50 sifat, atau kita kondisikan dulu yang sifat bagi Allah itu tidak hanya terbatas pada yang ada disebutkan dalam 50 ini saja. Berarti 50 ini hanya untuk sekedar menyamakan persepsi ya. Karena kan sifat Allah la yuhsa, la tuhsa, tidak bisa dihitung. Pokoknya semua sifat kesempurnaan itu adalah sifatnya Allah, dan Allah mukhal mempunyai sifat-sifat kekurangan atau sifat yang cacat. Begitu juga para Rasul, tentu saja sifat utamanya itu pasti banyak sekali. Mukhalnya juga ya lawannya, kemudian jais juga enggak banyak juga. Makanya kemudian 40 atau 50 akidah ini ya enggak serta-merta memang ada, karena memang pembahasan sifat tentang esensi atau substansi dari sifat Allah ini sudah dimulai sejak zamannya Imam Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari sama Imam Mansur Al-Maturidi, kemudian juga Qadhi Al-Baqilani, Imam Haromen. Nah kemudian baru pada masa Imam Sanusi dirumuskan adanya aqaid 50. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi yang memformulasikan atau yang istilahnya melegalkan, bahasanya melegalkan apa ya? Yang mencetuskan adanya 50 akidahnya adalah Imam Sanusi. Nah, Imam Sanusi yang mempopulerkan tadi bahwasanya untuk menyamakan persepsi, dalam artian daripada nanti gelambiar ke sono ke sini nggak jelas. Ibaratnya saya ngaji di grup A sifat wajibnya Allah sekian, ini dan ini. Nanti ada teman saya ngaji di grup B sifat Allah itu sekian, ini. Pas kita diskusi, loh kok beda? Nah, kalau orang alim sih ngerti. Kalau orang alim kan ngerti ya. Nih, kayak kita orang-orang awam kan kadang kan perbedaan sedikit aja menimbulkan masalah. Nah, masih ingat dulu pada zaman Sayyidina Utsman, ya beda bacaan, beda ayat aja itu bisa jadi masalah yang luar biasa. Makanya Imam Sanusi memberikan inisiatif untuk mengambil sifat-sifat Allah. Nah, terutama yang wajib, karena kalau menghalalkan pasti kebalikannya. Okay. Ibaratnya ada isanya lawannya, kalau ini lawannya ini, kan kayak gitu otomatis. Berarti kalau sifat wajibnya ketemu, otomatis tinggal dilawankan saja. Wujud ada lawannya, nggak ada. Qidam dahulu lawannya, kudus anyar, nah kan kayak gitu. Berarti 20 wajib kemudian dan selanjutnya ini bukan kok pembatasan. Saya ulangi, bukan pembatasan bahwasanya sifat Allah hanya segitu. Nah, tapi sifat ini adalah sifat-sifat yang memang dalil akli dan dalil naklinya ini kuat. Karena kalau umpamanya semua sifat Allah disebutkan, kemudian dalil akli dan naklinya itu disodorkan, itu karena nggak semua sifat punya dalil akli dan punya dalil nakli. Apalagi buat kita orang awam yang nggak selalu berurusan dengan dalil, sehingga untuk mencari dalil ya susah juga, ya. Sifat Allah kan tadi la tuhsa, asmaul husna, sampai dalil Quran kan dalil nakli sama dalil aklinya ya memed, ya bisa mungkin ya paling enggak kayak profesor lah, kepalanya bisa botak gitu. Makanya hanya ada 20 wajib, 20 mukhal dan 1 jaiz, 4 wajib, 4 mukhal dan juga 4 jaiz. Paling tidak ini bisa untuk sebagai sifat yang dapat menetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai al-ma'bud bihaqqin, sebagai zat yang disembah, yang benar-benar layak untuk disembah, sebagai pembeda dengan pangeran atau tuhan-tuhan pada agama lain. Oke, nah itu untuk pembagian sifat bagi para rasul, juga sifat bagi Allah yang kemudian kita kenal dengan 50 akidah atau al-aqaid al-khamsin atau aqaid 50. Kalau orang-orang kita dulu menamainya aqaid 50. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya 50 akidah ini dulunya memang belum ada. Zaman Kanjeng Nabi enggak ada 50 akidah. Zaman Imam Asy'ari Maturidi itu mulai ada pembahasan. Nah, kemudian diformulasikan, dilegalkan oleh Imam As-Sanusi. Tentu saja ini lewat penelitian yang mendalam. Tidak kok asal comot ini itu. Begitu saja bagian nafsiyah, kemudian salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah itu juga sudah ada. Nah, tinggal pengelompokannya saja, mana sifat yang masuk nafsiyah, mana sifat yang masuk ma'ani, mana sifat yang masuk ma'nawiyah, mana sifat yang masuk salbiyah.
Nah itu yang perlu digarisbawahi ya, karena tadi semua sifat kesempurnaan adalah sifatnya Allah, dan semua sifat yang bersifat kurang atau cacat itu tidak layak disematkan kepada Allah. Makanya dalam kutipannya Imam As-Sanusi menjelaskan bahwasanya famimma yajibu li maulana jalla wa azza isyuna sifatan. Nah itu di situ pada syarah Umul Barohin. Kalau nanti Anda ngaji Umul Barohin, kalau enggak ya paling enggak Anda sudah pernah baca ini atau mendengarkan minimal, bahwasanya sifat-sifat wajib bagi Allah Azza wa Jalla tidaklah terbatas pada 20 sifat ini, karena kesempurnaan Allah tidak terbatas. Bahasanya ila anna sifati maulana jalla wa azza al wajibat lahu la tanhasiru fi hadhil 20, tidak terbatas pada inilah 20, karena idkamalatuhu la nihayata lahu, karena kesempurnaan Allah itu tidak terbatas, tidak ada batasnya. Beda, pokoknya beda dengan manusia, beda dengan makhluk pada umumnya lah, karena Allah adalah pencipta kita. Tapi lakin azu an ma'rifati malam yunsab alaihi dalilun aqliyun wa naqliyun la nu'akhidhu bihi bifadlillahi ta'ala. Ya untungnya kan tadi berarti kita nggak wajib tahu untuk sesuatu yang memang dalil akli dan dalil naklinya tidak terjelaskan. Jadi untungnya kayak gitu, kita hanya wajib mengetahui yang ada dalilnya saja, wajib meyakini itu. Dalam artian kita bagaimana kita mengimani 50 akidah, dalam artian tadi bahwasanya kita mengimani bahwasanya Allah itu wajib mempunyai sifat 20, mukhal atasnya 20, dan juga mempunyai sifat jaiz 1. Nah itu cara mengimannya, itu kita yakini, kita yakini. Tapi bukan berarti membatasi sebagaimana tadi Imam Sanusi dalam Syarah Umul Barohin, bahwasanya tidaklah terbatas pada 20 sifat. Jadi kenapa hanya 20? Ya tadi paling tidak itu kalau dari persepsi saya, yaitu tadi untuk menyamakan biar tidak terjadi perbedaan yang mencolok. Bayangkan kalau yang perbedaan yang jelas kan maknawi sama maknawiyah aja, itu tentang terutama maknawiyah ada enggak, misalnya perlu enggak disebutkan. Itu yang kemarin sudah saya jelaskan, ada 13 1, ada yang 20 1. Tapi karena di sini 20 ya kita pakai yang 20. Nah itu untuk awal kita berjumpa pada pertemuan kali ini, ya belum terlalu membahas yang mendalam. Alhamdulillah sih mukadimah kita sudah selesai. Ya mungkin Anda jenuh juga maknani dari halaman 1 sampai 24 itu agak barbar mukadimah ya. Ya memang itulah kitab Fathul Awam ini memang karakternya itu adalah menuliskan semua pikiran dari musonef atau mu'alifnya, sehingga itu banyak sekali pola pikir beliau yang beliau tulis langsung, sehingga memang agak lama. Berarti kita itu semacam membaca apa yang dipilih musonef, jadi panjang, satu sifat aja itu bisa panjang, bisa sampai beberapa halaman. Nah, dalil aklinya, dalil naklinya, terus teknik jadal, karena kan kitab ini disusun menggunakan teknik mujadalah. Berarti mu'alif ini membayangkan seakan-akan beliau ini sedang berdebat. Nah makanya imajinasi beliau dalam berdebat itu kemudian dituangkan dalam kitab, makanya dengan panjang. Kemudian juga nanti mungkin ada beberapa bahasa atau istilah-istilah yang mungkin baru bagi Anda. Jadi tolong diperhatikan ya, karena memang ini agak beda juga penyampaiannya. Nanti akan ada beberapa yang mungkin istilah-istilah yang selama ini enggak sampai ketahui, atau memang karena memang belum. Nah, jadi walaupun yang dibahas sama sifat-sifat Allah, sifat para Rasul, tapi sudut pandang dari mu'alif ini kan pasti beda. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Ya silahkan dimaknani. Ya, kalau ini memang perlu dicatat, ya Anda catat saja. Untuk materi selanjutnya Anda siapkan saja ya seperti biasa kitab sama buku catatan, dan catat yang penting, karena kita sudah mulai masuk yang seriusnya. Yang serius, gayanya serius kan, gayanya seriusnya. Semoga Anda masih mengikuti dan juga masih menyimak dari apa yang saya utarakan nantinya. Ya cukup, ini singkat dulu aja. Ini pemanasan itu nggak perlu lama-lama. Nanti kalau udah inti ya kita akan coba bahas sedetail-detailnya. Kalau masih nggak paham ya silahkan bisa dijapri atau bisa di lewat kolom komentar di bawah. Oke, cukup sekian dulu. Wallahu minkum. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan keluar rumah kalau tidak diperlukan, pakai masker ketika Anda bepergian.
kita ikuti saja protokol kesehatan, ya seminimal-minimalnya bawalah masker selalu atau hand sanitizer. Nah, itu saja. Semoga kita semua beserta keluarga sehat-sehat saja di rumah, dan semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali bertemu di Madrasah Aliyah Qudusiyah Putri. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.